Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang struktur pasar dan etika dalam pasar kompetitif. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhalisa Aisyah. Saya Sofia Melia Sari. Yuk simak penjelasannya. Nah, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain. Peran pasar itu ada tiga. Yang pertama, bagi konsumen. Pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan barang maupun jasa. Yang kedua, bagi produsen. Pasar merupakan tempat untuk memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksi. Yang ketiga itu, bagi pemerintah. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Fungsi pasar menurut Saraswati menyatakan bahwa pasar memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama fungsi distribusi. Pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkannya melalui transaksi jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon pembeli. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi tersebut. Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar jadi seimbang, yakni sampai jumlah penawaran dan permintaan sama atau seimbang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Nah, teman-teman, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Efisiensi dalam pasar terletak dalam penggunaan sumber daya yang sesuai. Dalam konsep ini, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Kelebihan yang kedua yaitu kebebasan bertindak dan memilih. Dalam pasar persaingan sempurna, dihindari adanya konsentrasi kekuasaan di tangan sebagian orang, karena hal ini akan membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan kegiatan dan memilih pekerjaan yang disukai, dan akan pembatasan terhadap barang yang akan dikonsumsinya. Selain ada kelebihan, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pelaksanaannya, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang kekal dari pengembangan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Dengan demikian, perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua yaitu persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Dilihat dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya harus efisien. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kepentingan masyarakat justru merugikan. Yang ketiga yaitu membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang diproduksi perusahaan sama, maka konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat yaitu biaya produksi lebih mahal. Biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna tidak selalu minimal. Hal ini menjadi pemisalan biaya produksi tidak berbeda. Yang kelima yaitu distribusi pendapatan tidak merata. Distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk penggunaan sumber daya yang efisien.
Jenis pasar yang kedua itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki struktur jumlah pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembelinya. Dalam pasar ini, pedagang berhak atas penjualan produk mereka dalam jumlah yang terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam menentukan produk di pasaran. Pasar ini cenderung berjalan apabila pasar persaingan sempurna tidak berjalan. Materi yang selanjutnya yaitu etika dalam pasar kompetitif. Etika merupakan panduan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan. Nah, dalam pasar kompetitif terdapat dua etika yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu adanya optimalisasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Artinya, barang yang ditawarkan penjual sesuai dengan barang yang dibutuhkan pembeli. Dengan demikian, barang yang ditransaksikan akan membawa manfaat dan mencegah pemubaziran. Yang kedua yaitu pasar harus dalam kondisi equilibrium. Equilibrium adalah titik yang menandakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Equilibrium juga dapat diartikan dengan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya, yaitu kewajiban penjual untuk membuat produk yang bermanfaat dan kewajiban pembeli untuk membayarkan uang sebagai pengganti harga barang yang dibelinya.